Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati keluarga besar Yayasan Al-Abidin serta pemirsa Al-Abidin TV yang berbahagia. Meneladani Rasulullah SAW adalah hal yang tepat. Rasulullah sebagai figur teladan dari segala teladan adalah sosok yang pantas untuk kita contoh dalam setiap sisi kehidupan beliau. Tentu tujuannya adalah supaya kita menjadi manusia yang sehat secara utuh, baik sehat secara fisik, sehat secara psikis, serta sehat secara sosial. Adapun Nabi Muhammad SAW ini adalah figur yang pantas untuk dicontoh dengan berbagai alasan. Yang pertama, beliau adalah sosok yang terbimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah Zat yang maha mengetahui hal-hal yang terbaik bagi manusia, hal-hal yang terbaik bagi hambanya yang telah Allah ciptakan di muka bumi ini. Sehingga ketika kita mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tergambar dalam diri Rasulullah SAW, maka insya Allah kita sedang mengikuti jalan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu jalan itu adalah jalan yang membuat manusia dalam hal ini sehat dan dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kemudian alasan kedua mengapa kita perlu meneladani Rasulullah adalah meneladani Rasulullah ini adalah bagian dari perintah. Sehingga ketika kita mengikuti pola-pola hidup dari Nabi Muhammad SAW, kita niatkan untuk meneladani beliau, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan karena meneladani sosok Rasulullah SAW. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mengapa kita harus sehat? Dan mengapa kita perlu meneladani Rasulullah untuk menjadi pribadi yang sehat? Karena sejatinya sehat ini untuk berbagai tujuan. Yang pertama, sehat ini adalah untuk aku hari ini. Artinya, sehat kita hari ini adalah untuk setiap aktivitas dan setiap kesibukan yang kita lakukan hari ini. Yang kedua, sehat adalah untuk orang-orang yang kita cintai. Karena ketika kita sehat, ketika kita mampu melakukan aktivitas dengan baik, maka orang-orang di sekitar kita akan merasakan manfaat yang kita miliki, serta mereka akan menjadi orang yang senang ketika kita sehat. Contohnya, seorang ayah yang sehat tentu akan dapat melakukan pekerjaan dengan baik. Dia akan mampu melakukan perannya sebagai seorang ayah ketika di rumah, serta memberikan kasih sayang cukup dengan kesehatannya kepada seluruh anggota keluarganya. Sehingga sehat ini juga untuk orang-orang yang kita cintai. Yang ketiga, kenapa kita harus sehat adalah karena sehat ini adalah untuk masa depan kita. Sehat yang kita upayakan hari ini tidak hanya untuk hari ini saja atau 1 bulan ke depan, namun hal-hal yang kita lakukan untuk menunjang kesehatan, kita akan unduh buahnya ketika kita sudah beranjak tua atau ketika tubuh kita sudah mulai melemah. Yang keempat, sehat ini adalah untuk mimpi dan harapan kita. Karena mimpi dan harapan akan bisa diraih dengan optimal ketika tubuh kita sehat. Kemudian kalau kita bicara tentang konsep sehat, maka sejatinya sehat ini tidak cukup hanya dengan fisik saja, tetapi dapat atau harus kita dukung dengan kesehatan dalam aspek yang lain. Seperti halnya sehat secara psikis dan sehat secara sosial. Karena manusia ini adalah makhluk yang holistik, tidak hanya meliputi aspek fisik saja, tetapi juga aspek psikis dan juga aspek sosial.
Sehingga sehat ini harus meliputi 3 hal: sehat secara fisik, sehat secara psikis, dan juga sehat secara sosial. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hal pertama yang bisa kita teladani dari sosok Rasulullah SAW adalah dalam hal pola makan. Mengapa pola makan ini begitu penting? Karena makanan yang kita konsumsi akan menentukan status kesehatan kita, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan organ-organ pencernaan dengan sangat lengkap dan sempurna, sehingga Allah sendiri juga memunculkan panduan melalui figur Rasulullah SAW terkait dengan pola makan ini. Lalu apa saja yang bisa kita pelajari dari Rasulullah terkait dengan pola makan? Yang pertama, tentu untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memulai aktivitas makan dan minum dengan mengucap asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga wajib bagi kita untuk mengucapkan bismillah. Dengan demikian, Allah akan merahmati aktivitas makan dan minum kita. Dan tentu ini adalah hal yang sangat fundamental, karena dengan mengucap bismillah kita berdoa kepada Allah semoga makanan yang masuk ke dalam tubuh kita bisa memberikan manfaat yang besar untuk tubuh kita, memberikan kita kesehatan, serta menunjang kesehatan kita di masa yang akan datang. Kemudian contoh kedua yang dilakukan oleh Rasulullah adalah Rasulullah senantiasa menjaga kebersihan dari makanan. Sehingga penting bagi kita untuk melakukan cuci tangan sebelum kita mengkonsumsi makanan. Tentu cuci tangan yang baik adalah cuci tangan yang menggunakan air mengalir, menggunakan sabun, atau yang saat ini ada di sekitar kita adalah cuci tangan dengan hand sanitizer. Dengan cuci tangan ini kita berikhtiar pada saat kita makan, sehingga tangan kita yang mungkin kita gunakan banyak untuk beraktivitas, menyentuh ini, menyentuh itu, akan menjadi tangan yang bersih sehingga siap untuk kita gunakan makan. Kemudian contoh yang berikutnya dari Rasulullah adalah Rasulullah biasanya makan dengan tangan kanan. Kenapa harus dengan tangan kanan? Ya, kita tahu sendiri bahwa tangan kanan ini adalah tangan yang kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas utama di dalam kehidupan kita. Makan, minum, dan melakukan hal-hal lain. Sedangkan tangan kiri adalah tangan yang kita gunakan untuk urusan belakang. Sehingga tidak sepantasnya kita makan dengan menggunakan tangan kiri. Perlu kita waspadai ketika kita mungkin makan tahu, makan cabai, seringkali kita tidak sadar tahu di tangan kanan, cabai di tangan kiri, sehingga tahu masuk ke dalam mulut, cabai masuk ke dalam mulut dengan tangan kiri. Tentu kita perlu berhati-hati untuk hal-hal sekecil itu, karena Rasulullah sendiri mencontohkan kepada kita untuk memasukkan makanan ke dalam mulut kita dengan menggunakan tangan kanan. Teladan berikutnya dari Rasulullah SAW adalah beliau tidak berlebihan dalam urusan makan. Sehingga dalam hal ini perut kita dibagi menjadi 3 komponen: komponen makanan, komponen air, dan juga komponen udara. Sehingga untuk mendapatkan kesehatan dalam kaitannya dengan pola makan, tidak hanya sekedar memasukkan makanan yang bergizi seimbang, melainkan juga kita harus memperhatikan asupan cairan untuk sehari-hari kita. Dalam 1 kali 24 jam, kebutuhan cairan kita kurang lebih 8-9 liter air, di mana 6 sampai dengan 7 liternya telah dicukupi oleh tubuh kita sendiri dengan dihasilkannya berbagai cairan di dalam tubuh kita, seperti halnya air liur, enzim-enzim yang dihasilkan dalam organ-organ pencernaan, dan 2 liternya harus kita dapatkan dari luar tubuh dengan cara minum. Mengapa minum ini harus kita pertimbangkan, harus kita perhatikan juga? Karena tubuh kita seluruh atau hampir sebagian besar komponennya adalah cairan.
Sehingga kalau kita kekurangan cairan, kita akan mengalami dehidrasi, dan dehidrasi ini akan menyebabkan menurunnya konsentrasi kita, termasuk juga akan menyebabkan aktivitas kita terganggu karena kebutuhan cairan yang tidak tercukupi. Kemudian contoh berikutnya yang bisa kita teladani dari Rasulullah SAW adalah Rasulullah akan menghabiskan makanan yang dihadapkan kepada beliau. Dalam hal ini tentu menjadi pertimbangan bagi kita, sebelum kita mengambil makanan, kita perkirakan terlebih dahulu apakah makanan tersebut akan kita mampu habiskan atau tidak, sehingga tidak ada sisa makanan yang kita sisakan ketika kita selesai makan. Karena kita tidak pernah tahu makanan yang mana atau butir nasi yang mana yang di situ mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu di butir nasi terakhir itulah rahmat Allah diberikan. Dan dengan demikian kita tidak menjadikan makanan ini mubadzir dan menghabiskan seluruh makanan yang disajikan atau yang kita ambil. Yang berikutnya adalah yang tidak atau menjadi hal yang sangat penting, dan ini menjadi penutup dalam meneladani pola makan Rasulullah adalah kita harus memperhatikan kehalalan dari makanan yang kita konsumsi, baik dari zatnya maupun dari cara mendapatkan makanan tersebut. Karena sejatinya makanan yang halal ketika masuk ke dalam tubuh kita akan mendatangkan rahmat dari Allah, akan membawa kita mampu beribadah secara khusyuk, dan tentu makanan yang halal inilah yang akan menghindarkan kita dari siksa api neraka. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hal berikutnya yang dapat kita teladani dari Rasulullah SAW adalah terkait dengan pola tidur dan bangun. Tidur adalah aktivitas yang harus juga kita perhatikan. Di era sekarang, barangkali ketika deadline semakin banyak, tugas semakin banyak, maka seseorang tidak memperhatikan tidurnya. Padahal tidur yang cukup adalah kunci keberhasilan aktivitas di pagi hari. Selain itu, tidur juga menghindarkan kita dari kondisi stres yang berat maupun depresi. Tidur juga mampu meremajakan sel-sel tubuh kita. Serta dengan aktivitas tidur yang cukup, maka hormon-hormon pertumbuhan, terutama bagi anak yang sedang dalam proses pertumbuhan, akan juga disekresikan atau dihasilkan secara optimal ketika seseorang tidur. Sehingga kualitas tidur yang baik ini juga harus kita upayakan. Terkait dengan tidur ini, kita akan berbicara sedikit tentang hormon melatonin, di mana hormon melatonin ini adalah hormon yang dihasilkan ketika suasana gelap atau pada malam hari. Semakin malam kadarnya akan semakin tinggi. Sehingga ketika kita bangun pada tengah malam atau kita tidak tidur pada tengah malam, kita mungkin masih beraktivitas sampai dengan tengah malam, maka kadar hormon melatonin ini akan menjadi lebih rendah dari kadar normalnya. Ketika melatonin rendah, maka seseorang akan menjadi lebih sulit untuk tidur. Dan kalau seseorang kurang tidur atau mempunyai porsi tidur yang sangat sedikit atau berkurang, maka tentu hal-hal yang saya sampaikan di depan tadi tidak akan tercapai. Seseorang akan mudah lelah pada saat pagi hari, akan mudah mengalami stres dan depresi, termasuk juga di sana menjadi lebih mudah marah, menjadi tidak optimal dalam mengerjakan aktivitas pekerjaan di pagi hari. Hal berikutnya yang kita teladani dari Rasulullah adalah beliau menjalankan puasa sunnah secara rutin. Dalam hal ini, puasa adalah menahan makan dan minum dari fajar sampai dengan terbenam matahari. Sebenarnya ketika kita menahan diri untuk tidak makan dan minum, kita meminimalkan masuknya radikal bebas yang masuk bersama dengan makanan maupun minuman yang kita konsumsi. Di sisi yang lain, ketika kita berpuasa, ketika kita dalam kondisi yang lapar, sebenarnya kita memberikan waktu bagi tubuh kita untuk melakukan regenerasi dari sel. Selain itu, puasa juga mampu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Tentu terkait dengan puasa ini, tiap orang berbeda dengan yang lain. Ketika memang seseorang
sudah mempunyai penyakit tertentu sehingga ketika dia berpuasa justru akan membuat penyakitnya semakin parah, tentu ini hal yang menjadi pembahasan yang berbeda. Namun secara umum, puasa akan meningkatkan kekebalan tubuh kita. Puasa akan memberikan waktu bagi sel tubuh kita melakukan regenerasi, termasuk di dalamnya adalah dengan berpuasa kita akan meminimalkan masuknya radikal bebas ke dalam tubuh kita. Apalagi ketika puasa kita disertai dengan hal-hal positif yang lain, misalnya dengan menahan diri untuk tidak melakukan aktivitas yang sangat melelahkan, atau kemudian dengan berpuasa ini kita juga mengimbanginya dengan aktivitas-aktivitas rohani seperti halnya membaca Quran maupun melakukan aktivitas yang menunjang kesehatan psikis kita karena dekatnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berpuasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tips sehat berikutnya dari Rasulullah adalah beliau mempunyai manajemen stres yang bagus. Di antara kesibukan beliau yang sangat padat sebagai pemimpin negara, pemimpin umat, beliau menyempatkan untuk berkumpul bersama dengan keluarga, berdiskusi dengan para sahabat, bercanda dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, serta berolahraga. Dalam hal ini, Rasulullah adalah sosok yang mempunyai keseimbangan dalam setiap aktivitas beliau, sehingga tidak hanya menghabiskan waktu untuk bekerja saja, melainkan juga memberikan porsi waktu untuk keluarga, bercanda, berdiskusi, dan juga bermain bersama dengan mereka. Selain itu, Rasulullah juga terbiasa berolahraga. Dalam hal ini, pernah dalam suatu kisah, beliau melakukan lomba lari bersama dengan Aisyah. Olahraga dalam hal ini harus kita lakukan juga mengikuti kaidah-kaidah yang tepat. Di antaranya yang perlu kita ingat, berolahraga mengikuti kaidah FIT, F-I-T-T. F yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi berolahraga kurang lebih 3-5 kali dalam satu pekan. I, intensitas. Intensitas olahraga yang ringan dan sedang. Sehingga ketika kita berolahraga tidak perlu sampai ngos-ngosan, tidak perlu sampai keringat mengucur banyak, ya. Dengan intensitas ringan dan sedang sudah cukup untuk membugarkan tubuh kita. T yang pertama adalah type-nya. Type di sini adalah jenis olahraga yang kita pilih, yaitu olahraga yang menggerakkan otot-otot besar seperti halnya kaki dan tangan. Sehingga mungkin jenis olahraga yang bisa kita pilih yang paling sederhana adalah jogging atau bersepeda, atau olahraga yang lain yang menggerakkan otot-otot besar. Kemudian T yang terakhir adalah time-nya. Berapa lama kita berolahraga? Kurang lebih 30 sampai dengan 45 menit setiap kali kita melakukan satu sesi olahraga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, beberapa hal yang telah saya sampaikan adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan beliau. Tentu kita sebagai seorang muslim harus sangat bersyukur karena kita mempunyai teladan yang sangat baik, teladan yang memberikan contoh dalam setiap aspek kehidupan. Termasuk dalam hal ini adalah bagaimana cara beliau menjaga kesehatan. Sehingga mari kita niatkan untuk terus-menerus belajar dari Rasulullah, membaca sirah dari Rasulullah, sehingga kita akan semakin mengenal beliau dan semakin mudah bagi kita juga untuk meneladani setiap aspek kehidupan beliau, sehingga kita akan menjadi manusia atau hamba yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana petunjuk yang telah Allah berikan melalui teladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Al-haqqu mir rabbik fala takum minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.